Sejauh ini kita udah belajar nih mengenai strategi TOEFL hingga strategi ke-8. Nah, sekarang aku ingin melakukan suatu review, tapi tidak semuanya. Dari 8 yang udah kita pelajarin, aku ingin mengreview ya, mengulang ataupun mereview dari strategi yang pertama hingga strategi yang kelima. Kita udah tahu apa sebenarnya fungsi review. Karena kalau misalkan kita tidak nge-review apa yang udah kita pelajarin, ya, itu kita pasti akan melupakannya. Nah, salah satu metode terbaik mereview, apalagi kita bahas tentang TOEFL structure nih, kita latihan-latihan soal nih. Nah, di video kali ini kita akan full bahas soal-soal mengenai strategi yang pertama hingga strategi kelima sehingga kalian bisa mengconnecting the dot kayak gitu, apa yang udah kita pelajarin dengan konsep-konsepnya seperti apa. Oke, kita lanjut ke 10 soal yang pertama ya. Di sini aku kasih dua bagian. Yang pertama ada kita menganalisis nih grammatical errornya. Artinya di 1 sampai 10 yang pertama itu soal seperti ini, ya mungkin kalian udah familiar jika kalian menonton video-video sebelumnya. Soal seperti ini aku minta kalian analisa nih, mana subjeknya dan mana verbnya. Kemudian tentukan apakah soal ini itu ya udah bener atau salah gitu. Kita ingat konsepnya dalam satu kalimat minimal harus punya satu subjek dan satu verb. Itu harus. Oke. Kemudian nanti di bagian keduanya ada pilihan ganda. Nah, pertama kita fokus dulu kembali. Kalian bisa pause videonya kalau sudah kita bahas bareng-bareng nih. Nomor pertama, for 3 weeks at the beginning of the semester, student with fewer than the maximum number of units can add additional course. Ingat instruksi yang tadi aku berikan di awal bahwa dalam soal ini kita menganalisa nih dari strategi pertama hingga kelima ya. Ini tuh masuk ke yang mana nih kayak gitu. Oke. Pertama tadi ingat kita tuh tentukan dulu subjeknya mana. Kira-kira for 3 weeks ini adalah subjek atau bukan? Kalau kalian ingat strategi yang kedua bahwa kalau ada noun tapi sebelumnya tuh ada seperti in, on, at atau jenis tadi preposition, salah satunya for ini. Nah, yang ini nih. Maka 3 weeks ini tidak bisa menjadi subjek. Begitu pula dengan at. At ini kan bagian dari preposition, ya. In, on, at, for, of. Nah, jadi noun-noun yang setelah aku lingkarin merah ini ya, ini itu gak boleh jadi subjek. Oke. Nah, of the semester. Nah, of the semester ini akhirnya di sini students. Nah, ini bisa jadi subjek. Jadi students with fewer than the maximum number of units. Kita udah ketemu subjeknya can. Nah, ini ada modal ditambah verb base, ini verbnya. Karena subjek ada, verb ada di kalimat ini udah benar kayak gitu. Jadi instruksinya itu kita tuh harus mereview dari strategi pertama hingga kelima plus kita tentukan subjeknya mana, verbnya mana, kayak gitu ya. Nomor 2, on her lunch hour went to a nearby department store to purchase a wedding gift. Nah, kita ngelihat sekarang. Kita melihat lagi on her lunch. Lagi-lagi on ini adalah bagian dari preposition. Maka her lunch ini tidak bisa jadi subjek kayak gitu. Kenapa? Karena sebelumnya itu ada preposition. Ya, strategi yang kedua itu. Kemudian when, kita tahu bahwa when ini verb, yaitu verb kedua ya dari go. Ya, go, when, gone. Oke, itu ini verb 1, verb 2 dan verb 3. Verb 3 itu gone. Jadi ini tuh verbnya ada, tapi subjeknya kita nggak menemukan lagi di sini subjeknya. Maka aku bisa bilang kalimat ini incorrect, salah kayak gitu. Oke. Sekarang nomor 3. The fir trees were ground. Oke, di sini kita menemukan subjeknya. Oke, ini bisa jadi subjek kalau kayak gini. Were ground, oke, ini verbnya. For the holiday season, harvested
in November. Oke. Di sini kita menemukan lagi verb ya, ada akhiran ed. Nah, ingat kalau kita dalam satu kalimat, jika kita ingin menambah verb itu minimal ada satu pasang lagi. Jadi kalau mau menambahkan, misalkan aku punya satu pasang subjek verb. Kalau ingin aku menambahkan verb, maka harus ada subjeknya. Jadi yang ditambah itu pasangannya, bukan piecesnya, kayak ditambah verbnya doang atau ditambah subjeknya doang, nggak boleh. Nah kemudian kalau kayak gini harus ada penghubungnya, ada konektornya, kayak gitu. Jadi kalau double verb kayak gini, tapi subjek dan konektornya nggak ada, ini nggak boleh, kayak gitu. Maka nomor 3 ini jawabannya incorrect. Alasannya apa? Dia simple. Ini tuh double verbnya. Ingat, dalam satu kalimat kita harus punya minimal satu subjek dan satu verb. Oke. Kalau misalkan kita mau benerin kayak gimana? Nah, kalau kita benerin karena ini were ground, berarti di sini aku bisa ambil kesimpulan tinggal tambahkan aja and were harvested. Jadi verbnya itu diparalelkan. Jadi the fig trees were ground for the holiday season and dan dipanen were harvested in November. Jadi ditambah and, kalau kayak gini nggak apa-apa karena jatuhnya apa? Conjunction. Nah, kita belum ketemu di strategi kali ini ya, 1-5 belum. Nanti di video kedepannya kita bisa nih menghubungkan antara verb tapi dengan catatan menggunakan conjunction kayak gitu. Oke. Ini untuk sementara biar kalian tahu bagaimana perbaikannya gitu ya. Sekarang nomor 4. In the grove, the overripe orange were falling on the ground. In the grove. Nah, kita tahu ini adalah apa itu? In the grove. In itu adalah preposition, maka the grove tidak bisa menjadi subjek. Kita coret. Kalau the overripe orange gimana? Boleh. Ini bisa jadi subjek. Ya, the overripe orange were falling. Yes, ini verbnya. Maka nomor 5 ini apa? Ya. Sorry, nomor 4 ini apa? Ini tuh correct. Kenapa? Ini benar. Nggak ada masalah sama ini. Kita ke soal nomor 5. The papers being delivered at 4 will contain the announcement of the president's resignation. Kita sekarang cek nih. The papers, yes, ini bisa jadi subjek. Being delivered, ini itu bukanlah suatu verb. Dia ini bukan verb. Yang menjadi verb ini adalah will contain. Kayak gitu. Yang ini adalah adjective gitu. Jadi adjective yang menjelaskan the papersnya. Jadi papersnya mana? Papers yang dikirimkan pada pukul 4.00 kayak gitu. Terus ini kita udah belajar kapan? Di strategi 3 atau keempat tentang present participle ataupun past participle. Oke. Jadi adjective yang berfungsi untuk menjelaskan subjek, dia berakhiran ed ataupun berakhiran ing, tapi dia fungsinya dalam kalimat. Kalau dia tidak diikutin ya, sebelumnya itu tidak ada kata bantu, dia nggak boleh sebagai verb gitu. Akhiran ed dan akhiran ing boleh menjadi verb kalau sebelumnya ada kata bantu gitu ya. Itu kalian bisa cek lagi di video yang kedua atau ketiga. Tapi nomor 5 ini nggak ada yang salah sama kalimat ini udah benar, jadi correct. Kita lanjut ke soal berikutnya, ke 5 soal berikutnya. Nomor 6, a specialty shop with various blends. Nah, ini aku lupa ngetik S-nya. Various blends from around the world in the shopping mall. Sekarang nomor 6. Apa jawabannya kira-kira? Ya udah kita analisa satu persatu. A specialty shop. Yes, ini subjeknya. With various blends from around the world in the shopping mall. Lah, kita cuma menemukan subjeknya. Ya. With various blends ini bukan, blends ini adalah noun, from around the world. Around the world ini juga, ya ini bukan, ini object of preposition dari from. In the shopping mall ini juga bukan. Ini itu object of preposition dari in. Jadi kita tidak menemukan verbnya di sini. Maka aku bisa bilang bahwa nomor 6 ini incorrect.
Alasannya apa? Alasannya kita tidak menemukan verb. Kalau kita mau benerin gimana? Tinggal kita tambahkan apa? Tambahkan verbnya. A special, misalkan a specialty shop with various brands from around the world, misalkan is in the shopping mall misalnya, gitu ya. Kita tambahkannya di bagian sini nih. Oke, kalau kalian mau benerin nomor 6 ini tinggal tambahkan aja verbnya gitu ya. Nomor 7, the portraits exhibited in the Houston Museum last month are now on display in Dallas. Lagi-lagi ini subjeknya. Nah, exhibited ini adalah ya kita belajar kalau nggak salah di strategi 3 atau 4 kayak gitu ya, tentang adjektif yang berakhiran ed. Dia ini bersifat sebagai adjektif yang menjelaskan the portraits-nya. Kenapa? Karena akhiran ed ini seringkali kita anggap sebagai verb, padahal verb yang aslinya itu di ujung sini nih, are now gitu ya. Exhibited ini adalah ya adjektif. Kalau misalkan akhiran ed sebelumnya nih ya, sebelumnya itu tidak ada kata bantu, maka dia sebagai adjektif. Lagian kita di sini menemukan apa? Menemukan verbnya are now. Kemungkinan ya exhibited ini berfungsi sebagai adjektif. Kalau kalian bingung apakah exhibited ini berfungsi sebagai verb 2 ataupun verb 3. Tapi kita bisa ngelihat juga bahwa kalau exhibited ini memang berfungsi sebagai verb 2, maka tidak boleh ada in the Houston Museum. Jadi in the Houston Museum ini ibaratnya karena ada preposition in, menggambarkan ini tuh artinya adalah pasif. Kalau dia verb 2, kalau dia memang verb 2, maka dia kayak verb 1 gitu. Setelah verbnya itu nggak ada preposition seperti ini. Ini ibaratnya kayak pasif. Jadi kalau misalkan kita ketemu by, in, itu kan kayak template dari kalimat pasif. Jadi pasif itu biasanya diikutin oleh by, preposition seperti itu. Maka aku bisa bilang makanya di exhibit ini tuh adjective. Maka verbnya adalah yang are now. Oke, kalian bisa cek lagi tentang template dari kalimat pasif itu seperti apa. Mostly mereka tuh ada in, by, misalkan gini, kalau punya kalimat buku ini diambil by oleh siapa gitu. Jadi ada by-nya gitu. Ada kata depannya setelah kalimat pasif itu. Aku harap kalian paham. Nomor 8. With a sudden jerk of his hand threw the ball. Oh ya, by the way, nomor 7 ini correct ya, gak ada masalah sama itu. Nomor 8 sekarang. With a sudden jerk of his hand threw the ball across the field to one of the other players. Nah, threw ini verbnya, ingat lagi ya, strategi yang kedua ini with adalah preposition, maka a sudden jerk itu nggak bisa jadi subjek. Maka kalimat ini salah. Kenapa? Karena missing subjeknya. Oke? Sesimpel itu. Atau kalau misalkan kita mau benerin, kita tinggal tambahkan with a sudden jerk of his hand, dia melempar bola, he threw the ball across the field to one of the other players. Kita tambahkan he sebelum threw-nya. Oke? Nomor 9. Construction of the housing development, it will be underway by the first of the month. Kita ngelihat sekarang nih. Construction of the housing development ini tuh bisa menjadi subjek. Will be ini verbnya, tapi kita ngelihat di sini ada it. Tuh. Double subject kan? Ya enggak? Segala sesuatu yang diikut ya sebelumnya itu ada noun ataupun pronoun. Jadi kalau template-nya kan subjek ditambah verb. Kalau ada verb seperti will be ini di subjeknya ini noun ataupun pronoun seperti halnya it ini ya. Ini tuh dia sebagai subjek fungsinya. Jadi di kalimat ini subjeknya tuh double. Ya. Jadi nomor 9 ini salah, incorrect. Kenapa? Karena double subject. Kalau kita mau benerin ya kita hapus aja nih ini, kita hilangin supaya kalimat ini menjadi benar. Kalau kalian ingin merecognize nih mana subjek, dia itu biasanya comes before verb. Dia tuh datang sebelum verb.
Tapi ingat lagi, noun yang seperti apa? Bisa noun, bisa pronoun kan? Tapi kalau noun ada embel-embel kayak with ini yang ada prepositionnya, maka dia batal menjadi subjek. Kayak gitu. Sesimpel itu sebenarnya. Nomor 10. Those applicants returning their complete forms at the earliest that have the highest priority. Kita ngeliat nih, those applicants. Yes, ini subjeknya. Returning. Nah, ini adjective yang berfungsi untuk menjelaskan subjeknya, tapi dia adjektif ing ataupun ing. Jadi those applicants yang mengembalikan form secara komplit gitu. Itu nomor 10 ya. Kemudian have, yes, have di sini adalah verbnya. Jadi nggak ada masalah sama kalimat ini, udah bener. Maka nomor 10 itu correct. Oke, aku harap kalian semakin paham. Kemudian kita ke soal pilihan ganda lagi. Aku punya 10 soal lagi di sini. Kalian bisa post lagi videonya, kemudian kita jawab sama-sama ya. Kalau sudah, kita lihat sekarang. The North Platte River, bla bla bla, from Wyoming into Nebraska. Oke. Biasa, gimana cara menjawab soal structure ya TOEFL kalau pilihan ganda? Simple, subject verb, cari dulu. Nah, itu selalu konsepnya. Kita harus cari dulu nih subject verbnya mana. Subjeknya mana nih? Yes, the North Platte River. Ya, ini subjeknya. Kemudian kita di sini nggak menemukan verbnya karena from Wyoming into Nebraska ini tuh ya object of preposition, objek dari si from. Jadi kita tidak menemukan verbnya. Terus gimana kalau gitu? Tinggal kita eliminasi segala sesuatu yang tidak ada verbnya. Contohnya nomor yang A nih, it floats. Oke, flow ini bisa jadi karena ed, ini bisa menjadi verb, tapi kita nggak memerlukan lagi subjek kan? Karena it ini kan bisa jadi subjek. Ini coret, salah berarti. Flows bisa, simpel. Flowing nggak bisa. Ingat kalau ing ya, dia itu harus ada kata bantunya. Misalkan template dari kalimat present continuous ataupun past continuous. Misalnya, I was reading a book. I was reading misalkan I was reading a book misalnya. I was reading a book. Nah, was reading ini ing, verb ing. Oke. Tapi kan ada kata bantu was sebelumnya. Contoh lagi nih, I am playing. Misalkan I am playing. I am playing apa misalnya. Nah, am ini adalah kata bantunya. Jadi kalau misalkan kita ingin memasukkan verb ing sebagai verb gitu ya, itu harus template dari tenses, present continuous, past continuous, kayak gitu ya. Oke, jadi ini bukan nomor C. With flowing water, ini lagi, ini bukan, salah. Jadi yang paling memungkinkan jawabannya apa? B gitu, flows. Nah, ya udah. Jadi kita sistem eliminasi aja. Karena ingat kita punya 4 pilihan, maka peluang benernya masing-masing pilihan tuh kan 25%, B juga 25%, C juga demikian, D juga demikian. Jadi total setiap pilihan itu 25%. Kalau kalian berhasil mengeliminasi salah satu aja yang udah pasti salah, tinggal 50. Peluangnya makin besar kan? Jadi nggak ada salahnya kita tuh coba eliminasi, cari dulu nih yang salah tuh mana. Biasanya lebih mudah kalau kita langsung cari yang salahnya yang mana. Oke, cara ngerjainnya gimana? Selalu refer kemari, subject verb. Cek dulu subject verbnya seperti apa, kayak gitu. Oke, nomor 2, bla bla bla. Biloxi received its name from a Sioux word meaning first people. Right, kita ngeliat sekarang apa yang udah dikasih tahu. Biloxi, oke, ini ada potongan noun gitu. Terus kita ngeliat received. Oke, ini bisa menjadi verb. Tapi bagaimana kita tahu kalau dia tuh bisa jadi dia verb ketiga gitu, sebagai adjective misalnya. Gimana dia cara membedakan verb 2 dengan verb 3 yang dia tuh berfungsi sebagai adjective? Kita cek ke depannya. Apakah kita menemukan lagi verb? Gak ada. Itu satu. Yang kedua,
Setelah verb ini kita cek ke depannya, is named from Sayok's word meaning. Karena bukan by, on, in, oke, kita bisa bilang yes, ini adalah verb 2 gitu. Bukan verb 3 ataupun yang berfungsi sebagai adjektif. Karena adjektif yang verb 3 itu kan artinya pasif gitu. Jadi kita bisa ngeliat oke, di kalimat ini tuh verbnya udah ada. Tinggal apanya kalau gitu? Tinggal subjeknya. Ya udah, cari. Kita lihat B sekarang. Located in. No, kita nggak perlu lagi ini. It is in. Is ini kan verb ya, nggak boleh. The chair included ini verb. Berarti langsung jawabannya apa? Jebret. The city of Biloxi gitu. Nomor 2. Ya. Nomor 3. A pair of lions. Bla 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 up to 40 lions including on to 3 males, several males and cubs. Oke, lagi mana subjeknya? Ini. Verbnya udah ada, belum ada verbnya gitu. Maka kita berarti cari apa verbnya? Yang bukan verb hajar semua, coret. It contains, it ada subjek, kita nggak perlu. Contain bisa jadi, containing salah. Ingat verb ing itu harus ada kata bantunya dulu. Can contain bisa, tinggal A sama C. Mana yang benar? Aku bilang jawabannya A gitu. Loh, kenapa? Kenapa C salah? Kan gitu. C salah itu karena kalau misalkan subjek tunggal untuk verb yang tunggal, subjek jamak untuk verb yang jamak. Kalau misalkan aku bilang he itu kan dia, orang ketiga tunggal. He kicks the ball. Jadi verbnya itu biasanya ada s di sini. He kicks the ball, he reads the book gitu. Jadi ada s ataupun es ataupun ies. Contain ini adalah verb yang sifatnya jamak. They contain misalnya. Sedangkan upright karena itu suatu, seorang gitu ya. Jadi contain ini salah aku bilang. Kenapa? Karena nggak ada s-nya, sesimpel itu. Can contain ini bisa karena ini modal. Setelah modal itu harus verb base. Jadi can, would, should itu adalah bagian dari modal. Setelah modal itu harus verb base. Oke, paham ya? Kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 4. Bla bla bla, tea plant are small and white. Are ini verbnya. Terus berarti kita perlu lagi nggak yang lain? Nggak boleh. Kita cuma perlu noun doang yang sebagai subjeknya. The bisa, on nggak bisa. Having flowers, kalau having flowers, kalau ada verb ing yang berfungsi ya sebagai subjek, jadi namanya itu jiran. Nah, jiran adalah verb ing. Ini untuk for your information aja. Jadi apapun yang aku tahu aku kasih di sini. Jiran itu adalah verb ing yang berfungsi sebagai noun. Berarti kalau noun dia bisa berfungsi sebagai subjek. Oke. Kalau kita ketemu jiran yang berfungsi sebagai noun dan berfungsi sebagai subjek, maka verbnya itu harus tunggal. Verb tunggal. Kita lihat, having flowers, the tea plants. Berarti having yang menjadi subjek kan? Ini kan ini verb jamak. Nggak boleh, nggak balance. Jadi subjek tunggal sama verb tunggal dan sebaliknya. Ini salah. Oke, tinggal nomor A sama D. The flowers of the tea plant. Yang mana jawabannya? Nomor 4 itu jawabannya D. The flowers of the tea plant. Karena kenapa nggak the tea plant? Karena small and wide. Small and wide itu ngomongin apa? Ngomongin bunganya, bukan tumbuhan tehnya. Bunganya kan yang white itu. Jadi jawabannya tuh D ya. Nomor 5. The tetracyclines bla 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 antibiotics are used to treat infection. Ayo, ini strategi yang keberapa nih? Ingat strategi tentang apositif. Nah ini apositif nih. Apositif itu template-nya adalah subjek, apositif. Apositif itu adalah frasa noun, ya kumpulan kalimat noun yang menjelaskan subjeknya. Oke, ini sini verbnya. Inilah template dari apositif. Jadi misalkan Sally
Sally yang mana? Sally yang misalkan the best student. Nah, the best student, is here misalnya. Kayak gitu. Jadi the best student ini positif yang berfungsi, misalkan Sally itu dalam suatu sekolah itu banyak gitu kan. Sally yang mana nih? Dijelaskan. Sally murid yang terbaik itu gitu. The best student is here di sini. Oke. Jadi template-nya tuh diapit dengan 2 koma, gampangnya seperti itu. Oke. Jadi kita boleh nggak kita pilih yang berhubungan dengan verb? Gak boleh, ini salah. Is juga salah gitu kan, ada kata bantu kerjanya, kata kerja bantu. Being a family nggak nyambung. Berarti C jawabannya, a family of antibiotics. Ya. Nomor 6. Any possible academic assistant from taking stimulants bla 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 marginal at best. Oke, any possible academic assistant ini adalah sebagai subjeknya ada from taking stimulants. Berarti kita perlu verbnya. Karena kan verbnya belum ada ya. Jadi ini kita nggak perlu subjeknya, kita nggak perlu lagi. There nggak perlu lagi. As ini bukan verb, maka yang paling masuk akal adalah jawabannya itu C, is. Oke, nomor 7 sekarang. Henry Adams born in Boston bla bla bla. Nah, ini adalah template dari kalimat apositif. Subjeknya mana? Henry Adams. Diapit dengan 2 koma, berarti born in Boston ini adalah apositif. Henry Adams yang lahir di Boston, famous as historian and novelist. Berarti kita belum menemukan verbnya. Jawabannya apa? Langsung and became, bukan he, apalagi kita nggak perlu subjek. And he became ini bukan, pasti jawabannya became. Karena kita cuma perlu verbnya doang. Gitu. Nomor 8. The major cause bla 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 the pull of the moon on the earth. Right. The major cause ini subjeknya. Of course, kita tidak menemukan potongan verb di sini, ya. Berarti semua yang tidak mengandung verb kita coret. Ini bukan C, bukan D, bukan. Tinggal A sama B. Nah, jawabannya, oke, kita analisa lah satu persatu. Nomor 8, the ocean tides are. Kalau misalkan noun, itu tidak boleh noun lagi gini. Dia harus ada yang memisahkan. The major cause ini kan penyebab utama, penyebab umum. Itu noun. The ocean tides itu noun juga. Jadi noun, verb. Ini tuh antara kedua ini harus ada pemisahnya. Makanya jawaban yang terbaik itu adalah B. Jadi noun dulu dipisahkan oleh of, preposition, baru noun lagi. Oceannya, ocean tides, baru is di sini. Kayak gitu. Makanya jawabannya adalah nomor 8 itu B. Nomor 9, still a novelty in the late 19th century bla 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 limited to the rich. Kita tidak menemukan subjek, tapi kita menemukan potongan verb di sini. Oke. Nah, berarti yang mengandung yang tidak mengandung subjek itu kita hilangin semua. Itu A salah, B salah. Berarti subjek, berarti bisa it, bisa fotografi, C atau D. Oke, aku mau kasih tahu sesuatu sama kalian. Kalau aku misalkan punya orang nih, nama orang ini misalkan Andi, misalkan. Terus aku ngomong nih sama ada 2 orang ngomongin si Andi. Aku ganti Andi dengan kata ganti orang yang kita sebut dengan pronoun. Oke, misalkan he reads a book every night misalnya. Every night. He ini aku ngomong sama orang lain, tapi aku ngomongin si Andi, ngomongin kebiasaan Andi yang membaca buku setiap malam, kayak gitu. Kita sebut he itu pronoun.
Berarti apa? He ini merefer ke Andi. Sekarang, salah satu macam dari pronoun itu ada he, she, it. He untuk dia laki-laki, she untuk dia perempuan, dan it itu untuk benda. Di sini still a novelty, ada a novelty in the late 19th century. Kalau jawabannya kalian pilih C, it, berarti it ini karena dia tunggal, ya dia menggantikan orang yang tunggal, itu tuh berarti tidak lain dan tidak bukan itu a novelty merefernya. Sedangkan yang di it itu yang dimaksud di sini itu adalah fotografinya gitu. Jadi still a novelty in the late 19th century masih baru pada akhir tahun abad ke-19 gitu. Limited to the risk. Jadi jawaban yang paling cocok itu adalah fotografi. Jadi fotografi masih terbatas untuk orang kaya saat itu. Jadi it itu bukan novelty-nya. Kalau kita bikin it was photography, it was. Jadi it ini apa? It itu novelty-nya gitu maksudnya. Sedangkan di kalimat ini kita bicara tentang fotografi gitu. Jadi angka lebih baik kalau fotografinya sebagai subjek. Gitu ya. Nah, nomor 10 sekarang. Itu nomor 9 jawabannya D. Nomor 10. A computerized map of the freeways using information gathered by sensor embedded in the pavement blah 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 on local cable channel using during rush hours. Oke, kita ngelihat subjeknya mana? A computerized map, right? Yang mana verbnya? Kita ngelihat nih. Using, no. Using ini verb ing, tapi kalau dia jadi verb dia harus ada kata bantu, berarti ini bukan. Gathered, apakah ini bisa menjadi verb? Jawabannya untuk kalimat ini nggak bisa. Pertama, nggak ada kata bantu, itu yang pertama. Yang kedua, ada by. Ingat kalau adjektif yang sifatnya itu pasif, yang ada ed-nya, dia itu noun. Adjektif yang ada ed-nya kemudian diikuti oleh preposition by. Oke. Embedded ini juga ini adalah adjektif. Dari mana aku tahu ini adjektif yang bersifat pasif? Ada in-nya di sini. Oke. Jadi yang kurang di sini apa kira-kira? Verb-nya. Jadi kita cari mana? Cari verb-nya di sini. Paham nggak? Airing ini nggak bisa jadi verb. Ingat, dia itu ing, harus ada kata bantu. To air, to infinitive, bukan, ini nggak bisa menjadi verb, beda. Jadi jawabannya tinggal air sama air. Jawabannya tuh A. Kenapa? Airs ini ada S-nya, di sini nggak ada S-nya, sesimpel itu. Verb yang ada S ataupun IES kalau subjeknya itu tunggal. Di sini ada kata berarti dia tuh tunggal. A computerized map berarti tunggal, maka jawabannya tuh airs. Kalau air mungkin ini harus jamak gitu. Misalkan multiple computerized maps, ada S-nya di sini. Tapi kan di sini nggak ada S-nya. Jadi ini subjeknya tunggal, harus menggunakan verb yang tunggal juga. Jadi harus balance dia. Jawabannya A. Oke. Nah, itu dulu untuk video review kali ini, cukup panjang aku tahu. Kalian bisa komen di bawah jika ada pertanyaan. Dan sekian dulu, sampai jumpa di strategi video TOEFL berikutnya.